Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Migran, dulur-dulur KB. Apa kabar? Hari ini Lek Blangkon masuk episode 3. Nah, Lek Blangkon mau sinau lagi. Mungkin momen-momen menjelang Hari Raya Idul Fitri seperti hari ini, dulur-dulur, Sobat Migran semua, ada yang mau cuti, atau habis kontrak, atau hanya memang kembali lagi nanti pada saat perpanjang kontrak. Nah, Lek Blangkon kali ini akan membahas bagaimana prosedur kepulangan Sobat Migran semua, bagaimana tata cara nanti seandainya Sobat Migran mau kembali lagi ke negara penempatan. Nah, hari ini Lek Blangkon tidak sendiri untuk membahas itu. Sudah hadir bersama Lek Blangkon dua tamu spesial hari ini, episode 3 kali ini. Nah, langsung kenalan sendiri aja, monggo silakan. Sugeng Enjing, Lek Blangkon. Terima kasih kita diundang di acaranya spesial Lek Blangkon kali ini. Hai Sobat Migran, perkenalkan nama saya Rike, saya pegawai BP3MI Yogyakarta yang ditugaskan di Lounge Bandara Yogyakarta International Airport. Nah, satu lagi, monggo silakan. Oke, terima kasih Lek Blangkon. Apa kabar Sobat Migran? Assalamualaikum, saya Sekar Hayati. Saya kalau Mbak Rike tadi tugasnya di bandara, saya yang tugas Joko Omah. Saya di kantor Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang ada di Yogyakarta atau BP3MI Daerah Istimewa Yogyakarta yang alamatnya di Jalan Sambisari. Nanti ketemu saya. Itu bagaimana sih prosedurnya? Silakan, monggo. Siap. Nah, itu dia Lek Blangkon. Mungkin banyak dari Sobat Migran ini yang belum mengetahui juga keberadaan Lounge BP3MI Yogyakarta yang ada di Bandara Internasional di Kulon Progo. Jadi kita sudah ada di sana sejak tahun 2020. Kita pertama kali bentuknya mungkin masih helpdesk, masih agak kecil. Kemudian di tahun 2023 berubah menjadi lounge. Nah, lounge itu kita sediakan untuk mendukung kepulangan para pekerja migran Indonesia yang ke tanah air, khususnya yang via Bandara Yogyakarta. Kita menyediakan beberapa layanan dan juga fasilitas. Fasilitas apa saja di situ? Salah satunya adalah WiFi. WiFi adalah kita berikan kepada para pekerja migran Indonesia untuk mempermudah akses berkomunikasi kepada keluarga yang akan menjemput. Karena handphone yang dibawa oleh para pekerja migran itu kan belum aktif begitu tiba di Indonesia. Maka kita berikan WiFi itu untuk mempermudah. Kemudian kita juga membantu para pekerja migran itu untuk mempertemukan di titik temu penjemputan kepada keluarganya. Karena luasnya bandara yang begitu besar itu terkadang menjadi kendala mereka bertemu dengan keluarganya. Nah, selain itu juga setiap pekerja migran yang pulang itu kita data untuk kita melihat seberapa banyak sih pekerja migran ini yang landing via Yogyakarta International Airport ini, baik yang itu cuti maupun yang finish kontrak. Gitu Sobat Migran. Wah, berarti keberadaan lounge kita ini Sobat Migran harus tahu nih posisinya ada di mana. Nah, Bu Rike, bisa dikasih tahu nggak Bu Rike? Posisi lounge kita ini ada di mana? Di keberangkatan, di kepulangan, mungkin di halaman parkir gitu ya, bisa jadi kan? Jadi gini, Lek Blangkon, posisi lounge itu sangat mudah diakses karena masih di area publik. Nah, Sobat Migran mungkin ini bisa disampaikan juga kepada keluarganya yang mungkin akan menjemput para pekerja migran ini yang via Yogyakarta, apalagi ini di musim lebaran ini kan banyak sekali yang pulang. Ini areanya lounge kita ini bisa diakses. Jadi area publik, walaupun itu ada pembatasannya karena tidak serta-merta kemudian mungkin penjemput ada 10 orang bisa masuk semua, itu tidak diizinkan juga. Tapi kita mengizinkan 1 atau 2 perwakilan untuk bisa sampai di lounge. Area kami ada di kedatangan internasional di lantai bawah, lantai 1 di dekat money changer. Jadi sangat mudah. Begitu kedatangan masuk ke dalam, langsung ke kiri ada money changer, nanti sebelahnya lounge kita itu sangat catnya tuh sangat terlihat gitu, jadi orange menyala gitu kalau dari kejauhan, karena itu agar memudahkan menemukan lounge kita gitu Lek Blangkon. Gitu Sobat Migran. Jadi Sobat Migran kalau misalkan mau pulang, cuti, apalagi nih saat-saat momen Idul Fitri ya,
cuti atau kembali habis kontrak dan sebagainya, monggo mampir ke Lounge BP3. Free semua kan? Free semuanya. Wah, free semuanya Sobat Migran. Free semua. Ada air, ada kopi? Ada. Wah, bisa ngopi-ngopi dulu santai, Ya, ngopi santai sambil chatting-chatting WA sama keluarga, sambil nunggu momen dijemput oleh keluarga. Betul. Dan mungkin juga bisa nggak teman-teman di Lounge ini seandainya tidak dijemput keluarga memfasilitasi, misalkan dicarikan armada kendaraan sampai ke kampung halaman dan sebagainya? Sangat bisa. Jadi Lounge itu sangat representatif ruangannya. Jadi tempat duduk ini muat banyak, teman-teman nggak hanya 1-2 tapi itu muat mungkin 10 orang untuk bisa transit sementara sebelum mereka pulang. Jadi kita juga menyediakan makanan ringan, minuman ringan, andai kata para pekerja migran ini landing di saat berbuka puasa. Kemudian kita juga ada fasilitas kamar. Oh, ya, ada ruangan. Seandainya mungkin pekerja migran ini kurang sehat, butuh istirahat sebentar, kita persilahkan. Atau kita juga mengizinkan, andaikan ya, pekerja migran ini ingin berganti pakaian biar dia lebih modis ya kan, bisa kita izinkan di situ. Nah, terkait armada, kita juga membantu memberikan informasi terkait akses transportasi umum yang tersedia di Bandara YIA ini, terkait kendaraan roda 4 ataupun ada akses kereta api untuk sampai ke stasiun Tugu Yogyakarta gitu. Dan semuanya adalah gratis. Ya, gratis. Semuanya adalah gratis Sobat Migran, tanpa ada pungutan sedikit pun. Nah, itu Sobat Migran. Jadi jangan takut, jangan khawatir kalau mau datang ke Lounge BP3. Nah, ya, jadi gini Lek Blangkon, kita ini di bandara ini sudah bekerja sama dengan Balai Karantina Kesehatan. Jadi andai kata kita menemukan pekerja migran ini dalam kondisi sakit yang kita temukan ada pada saat dia di landingan, kita akan bersama-sama dengan Balai Karantina Kesehatan untuk mengecek kesehatannya. Jika dia masih atau pekerja migran ini memungkinkan untuk diobati kemudian sembuh, ya kita pulangkan mandiri. Tapi jika kondisinya memang sangat tidak memungkinkan untuk pulang mandiri, kita membantu untuk fasilitasi sampai dengan daerah asal. Seperti itu. Atau jika ada pemberitahuan dari kedutaan besar negara penempatan si PMI bekerja memang kondisinya sudah sakit, kita akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk fasilitasi kepulangan. Seperti itu. Termasuk jenazah. Jenazah jika memang keluarga tidak mampu untuk menyediakan ambulan, keluarga boleh berkirim surat atau mengisi form bahwa ketidakmampuan dalam menyediakan ambulan. Kita juga akan menyediakan itu secara gratis sampai dengan daerah asal. Wah, luar biasa sekali ini memang. Dan ini memang sudah jadi tupoksi ya? Betul Lek Blangkon. Jadi kita pelayanan secara gratis, secara maksimal sampai dengan di keluarganya. Nah itu dia Lek Blangkon. Ini yang penting walaupun itu di luar job desk-nya BP3MI. Nah, jadi pekerja migran ini perlu mengetahui bahwasannya terkait barang bawaan atau oleh-oleh atau katakanlah jajan, itu ada yang memang tidak diizinkan keluar dari bandara. Kenapa tidak diizinkan keluar? Karena itu ada bagian sendiri untuk pemeriksaannya, yaitu Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Karena bisa dianggap barang yang dibawa itu bisa menjadi media pembawa hama penyakit, baik untuk buah ataupun tanaman, atau tidak menutup kemungkinan penyakit untuk manusia. Nah, itu ada beberapa yang dilarang. Nah, itu pentingnya pekerja migran untuk mencari informasi itu. Kita bisa memberikan informasinya bahwa buah-buahan segar, sayuran segar itu dilarang untuk dibawa. Selain itu ada satu hal lagi yang penting terkait IMEI. Nah, ini IMEI handphone. Teman-teman yang cuti boleh mendaftarkan IMEI, boleh tidak. Tapi yang finish itu sebaiknya mendaftarkan. Kenapa? Karena handphone tidak bisa digunakan kalau dia tidak mendaftarkan IMEI. Pendaftaran IMEI gratis sepanjang pekerja migran Indonesia memiliki kartu
pekerja migran Indonesia yang masih aktif. Kalau pekerja migran sudah expired, itu ada subsidi. Pemerintah ini memberikan subsidi 500 US dollar atau kisaran sekiranya 8 juta lah, 8 juta ya untuk kursnya dirupiahkan. Nah itu kalau memang handphonenya pekerja migran harganya lebih dari itu, maka kelebihannya itu yang dikenakan pajak. Tapi kalau harganya di bawah 8 juta itu free. Namun jika pekerja migran ini memiliki kartu elektron pekerja migran Indonesia, harga 30 juta, 40 juta, 50 juta itu free. Waduh, ini luar biasa ini. Bu Sekar, nah ini kan di launch BP3MI DIY ini kan ada layanan yang diperluas kaitan dengan layanan penempatan. Nah, layanan penempatan itu yang saya dengar bisa memperpanjang EPMI. Nah, gitu Bu Sekar. Nah, boleh tahu nggak gimana sih prosedurnya nih Bu Sekar? Sebelumnya mungkin ini ya Belangkon dan mungkin teman-teman sobat migran yang sedang menyaksikan, bukan memperpanjang ya, nanti dipanjang sekali. Gimana caranya banyak? Tapi kita modelnya begini, jadi mungkin perlu dijelaskan juga ya, teman-teman yang sedang di launch itu kan sebenarnya apa sih yang harus saya lakukan ketika saya ketemu, waduh ada launch, ada burika, saya harus bagaimana? Yang pertama tadi sudah disebutkan, gimana kalau misalnya EPMI ya kita sebutnya, atau pekerja migrannya itu sudah expired, sudah kadaluarsa, sudah tengik, sudah tidak bisa dipakai. Nah, untuk definisinya dulu mungkin ya, kita ada istilah PMI cuti, PMI entry, ada perpanjangan kontrak, macam-macam banget itu apa sebenarnya. Jadi kalau misalnya dalam konteks itu adalah PMI cuti atau re-entry, kita bayangkan dia pulang itu ada dua hal. Yang pertama, apakah kontraknya sudah finish ataukah kontraknya belum finish. Kalau kontraknya belum finish di sini, ya dia libur saja pulang. Kalau kontraknya belum finish, ada kemungkinan EPMI-nya atau pekerja migrannya masih jalan. Gitu. Karena pada dasarnya yang menjadi patokan seberapa lama EPMI itu masih berlaku adalah lamanya kontrak. Karena EPMI itu kan pekerja migran. Jadi selama kapan sih kita ini masih menjadi pekerja migran? Salah satunya dengan melihat dari si kontrak tersebut. Nah, yang kedua mungkin sudah finish kontrak. Karena ada beberapa aturan negara yang memungkinkan dia baru bisa mengajukan cuti kalau mungkin kontrak pertamanya habis. Nah, setahun habis dia bisa pulang ke Indonesia. Jadi kita pastikan dulu yang pertama ketika penjenengan nanti pulang, itu posisinya apakah EPMI-nya masih jalan atau tidak. Nah kalau misalnya sudah tidak berlaku, kita lihat lagi bagaimana dengan kontraknya. Apakah penjenengan punya kontrak yang baru, yang masih berjalan, nah itu nanti yang bisa kita proses. Bahkan ada lagi nih yang kategorinya ini bisa kita selipkan. Adalah yang mungkin dulu zaman dia sudah berproses tapi belum punya EPMI. Atau dulu versi mbahnya EPMI yaitu EKTKLM. Waktu saya itu sudah zaman perjuangan itu saya berangkat, jadi saya tidak pernah punya yang namanya EPMI. Nah ini kan berarti kita analogikan tidak punya. Nah ini yang kemudian kita perlakukan sebagaimana teman-teman yang baru mau berangkat. Oke. Telepon, aduh piye ki le, aku kepengen punya EPMI baru, sudah cari burika. Tapi sebelum ketemu dengan burika harus sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk mengurus EPMI. Oh gitu ya sobat migran. Lah ini kalau tetanggaku beneran telepon mau ketemu Bu Rike, lah dokumen apa ini harus siapa nih Bu Sekar ini? Lah kalau tetanggaku telepon beneran, loh aku nggak ngerti ya Pak, gitu lah, bingung juga saya. Ya monggo. Oke ya, jadi dokumennya sebenarnya ada dokumen-dokumen dasar yang harus dimiliki oleh pekerja migran. Pekerja migran itu kan pasti paspor harus punya ya. Paspor. Nah, mungkin lah karena kita keluar negeri itu syaratnya harus punya paspor ya Mbak Rike. Kecuali misalnya naik pesawatnya gandul itu harus pakai paspor ya. Cuman ya rada masuk angin sidik mungkin. Kemudian yang kedua adalah ya itu tadi punya kontrak. Kontrak. Ya,
kontraknya yang masih berjalan, kontrak baru ataupun yang masih berjalan. Oke. Jadi kalau kontraknya sudah berlalu ya memang agak tidak bisa kita ini ya Mbak Rike, karena kita harus memastikan kontraknya. Jadi kemudian yang jelas kalau misalnya ini nanti kan tujuannya adalah supaya teman-teman juga punya asuransi BPJS atau asuransi kesehatan ya, BPJS kita. Nah ini BPJS-nya tuh beda loh teman-teman, bukan BPJS kesehatan yang biasanya kita kalau loro untu ke puskesmas itu. Ini BPJS-nya tenaga kerja. Jadi BPJS khusus Lek Blangkon. Jadi tadi ada paspor. Atau ada kontrak kerja. Mungkin kalau punya residen juga ya Mbak ya. Jadi kita punya KTP di luar negeri ya, itu juga dibawa sekalian. Jadi dokumen-dokumen perjalanan yang kita miliki itu dibawa semua. Kalau yang teman-teman gimana kalau misalnya saya belum punya sebelumnya, saya belum pernah ngurus sebelumnya ya, mungkin itu tetangganya Lek Blangkon nanti ya, aku kira kenal lele sing koyo ngono. Nah, itu kita juga harus menyiapkan satu, itu adanya bukti kesehatan yang dinyatakan dengan surat. Bisa berbentuk medical. Biasanya kan ada masyarakat juga negara-negara itu kudu medical komplit ya, dari mulai tensi sampai di X-ray segala macam. Tapi ada juga yang cukup dengan pemberitahuan dari puskesmas, surat keterangan sehat dari klinik yang memiliki izin bahwasanya dia sehat. Nah, itu cukup juga dilampirkan. Kemudian ada surat izin dari keluarga. Nah, ini penting ini Lek Blangkon. Karena banyak yang sudah kadung budal ternyata suaminya nggak boleh. Nah, itu. Kemudian si surat itu harus ditandatangani oleh wali yang bersangkutan. Kalau sudah romo, sudah gabungan garwo, sudah menikah ya berarti garwonya atau pasangannya yang resmi. Kalau misalnya belum, masih legan, masih ABG, monggo silahkan bisa ditandatangani oleh orang tua atau walinya yang dibuktikan secara hukum, entah itu dengan kakak atau mungkin akte kelahiran. Ini benar. Jadi bukan orang pinggir jalan terus kayak wangun dari bapakku tak jalui tanda tangan, itu nggak bisa ya. Kalau pacar boleh pacar? Wah lah itu, misalnya pacar bisa jadi bapaknya orang lain. Nah itu. Jadinya jangan. Dan harus ada stempel dari kepala desa. Stempelnya basah. Stempel color ya. Jadi itu adalah bukti bahwasanya memang betul-betul diketahui oleh perangkat dan juga betul-betul diizinkan oleh keluarga. Itu ada. Ada satu lagi loh Blangkon. Ada surat yang menyatakan bahwa bersedia menanggung segala resiko ketenagakerjaan. Itu ada. Iya. Jadi itu apa tuh suratnya? Gunanya surat itu ya karena ketika kita berangkat ke luar negeri, meskipun kita mendapatkan perlindungan dari negara, baik negara kita maupun negara tujuan, kita juga harus bertanggung jawab. Bahwasanya satu, saya bertanggung jawab untuk melalui secara prosedur. Kemudian bertanggung jawab bahwa data yang saya berikan ini valid. Nah, gitu. Karena banyak yang tidak valid datanya. Tak tanggalnya dituake ya toh, Mbak. Ada juga yang kemudian mungkin ada status yang tidak sesuai atau mungkin jabatan yang tidak sesuai. Nah, hal-hal seperti itu yang makanya teman-teman juga harus bertanggung jawab. Dibuktikan dengan apa? Dengan surat pernyataan bertanggung jawab. Gitu ya. Sudah ada di Sisko. Nah, itu kan bisa dilakukan di mana untuk pelayanan pembuatan EPMI? Apakah Bu Sukar tadi bilang kegiatan-kegiatan tersebut bisa dilakukan di Lons apa enggak? Nah itu. Jadi begini Lek Blangkon, untuk pelayanan EPMI betul memang pelayanan dilakukan di kantor BP3MI Yogyakarta dan juga ada di Lons untuk saat ini. Jadi kami sudah bisa memberikan layanan terkait EPMI, tapi ada khususnya. Khususnya adalah untuk para pekerja migran Indonesia yang dalam posisi cuti dan dalam masa kontrak kerja yang baru. Jadi memang ada pembatasan sistem kalau di layanan di debarkasi, beda dengan yang di kantor. maksudnya di sini adalah perusahaan baru ya Mbak, yang tidak boleh untuk berproses di sana. Karena banyak teman begitu, Lek Bangun. Jadi
saya ini ada kontrak baru, tapi kontraknya juga perusahaan baru, nggak bisa ketemu sama Mbak Rike. Oh, ya. Maksudnya baru di sini teman-teman juga harus memahami bahwa baru di sini adalah baru tapi di perusahaan yang sama. Atau di bos yang sama. Bos yang sama. Oh, jadi kalau pindah ya berarti harus ketemu saya. Karena itu seperti memulai dari awal. Kontraknya baru Bu, tapi saya perusahaannya lain gitu. Misalnya sebelumnya saya perusahaan bikin sandal, sekarang saya perusahaan nandur lombok. Nah, itu kan berbeda. Jadi kebanyakan dari para pekerja migran yang cuti ini tidak membawa kontrak kerja mereka yang baru. Lah itu. Ini sering kali kita temukan. Jadi sobat migran, betul. Teman-teman semuanya yang bekerja di luar negeri, para pekerja migran Indonesia, pentingnya bagi teman-teman semua, rekan-rekan semua, sobat migran, meminta salinan kontrak kerja baru yang sudah ditandatangani oleh pekerja migran dengan perusahaan, juga di-approve oleh kedutaan. Itu harus Anda miliki, atau panjenengan itu harus memiliki, paling tidak memegang atau secara baik soft copy ataupun hard copy, karena itu menjadi syarat untuk sobat migran semua bisa memperpanjang nanti di launch pada saat pulang. Nah, asuransinya gimana nih? Asuransinya kebetulan launch ini juga sudah bekerja sama, jadi saat ini BPJS Ketenagakerjaan juga standby ada di launch. Wah, ini sama-sama dengan kami. Mantap. Jadi ini. otomatis dengan EPMI-nya nanti perpanjang, otomatis BPJS-nya kan juga bisa dilaksanakan di sana. Wah, ini mantap ini. Tapi ya itu ya, terbatas itu ya. Terbatas. Hanya khusus untuk para pekerja migran yang pulang cuti dan dalam masa kontrak baru yang berlaku. Nah, gitu ya, sobat migran catat ya ini. Ini penting. Bu Sekar, Bu Rike, ini tips atau trik atau saran lah dengan sobat migran semua yang mau pulang cuti atau yang mau re-entry dan sebagainya. Kita dalam posisi bulan Ramadan berpuasa, nah pastikan kesehatan dari sobat migran ini baik. Pada saat mau pulang, persiapkan diri Anda, persiapkan panjenengan sahur yang baik. Jadi dalam perjalanan juga sehat sampai dengan bertemu keluarga pertama. Kemudian yang kedua, pastikan dokumen-dokumen penting yang mau dibawa itu diposisikan di tempat yang mudah untuk diambil pada saat pemeriksaan, sehingga tidak perlu membongkar tas atau koper. Jadi cukup di tas, mungkin ada tas kecil yang ditenteng sehingga itu mudah untuk pemeriksaan, dan itu juga akan mempercepat untuk proses keluar sampai dengan di luar bandara. Mungkin seperti itu saja. Jadi karena ya memang kita itu kan berdasarkan data yang ada. Jadi penjenengan di perusahaan mana ya itu yang tercatat di sistem kita. Iya. Kita yang namanya Cisco P2. Wah, ini. Gitu. Nah, kaitan dengan jam layanan ini Bu Sekar. Oke. Selama Ramadan dan tidak Ramadan. Nah, ini gimana? Juga dari launch nanti ya, Bu Rike ya? Kebetulan di Bandara YIA, Yogyakarta International Airport itu, yang internasionalnya itu ada 3 pesawat. Jadi 1 dari Singapura, kedatangan Singapura, 2 kedatangan dari Malaysia. Kedatangan Singapura itu ada di jam 9 pagi, kemudian kedatangan dari Malaysia yang terakhir itu di jam 5 malam. Jam 5 sore. Nah, jam 5 sore. Jadi kami sebelum jam 9 pagi kita sudah ada di launch, sudah standby di launch, dan malam itu sekitar kita selesai di jam 7 malam. Namun karena kita bentuknya adalah layanan dan fasilitasi juga untuk para pekerja migran yang kemungkinan terkendala, bermasalah, tidak menutup kemungkinan itu dari pesawat domestik. Sehingga kita menunggu sampai pekerja migran yang dipulangkan itu tiba di bandara YIA. Luar biasa ini. Wah, ini dedikasi luar biasa ya. Terpaku internasional saja. Iya. Kita juga pelayanan untuk domestik juga. Iya. Kalau ada ini ya. Ada surat pemberitahuan. Selama ada surat pemberitahuan. Betul. Iya. Oke, kalau yang di kantor, karena kita pelayanan di kantor ya, untuk bulan Ramadan ini memang ada beberapa penyesuaian dan teman-teman semua. Jadi kita itu yang biasanya buka sampai pukul 17, ini menjadi pukul 15. Tapi pelayanannya kita seperti biasa mulai jam 8. Tapi kita usahakan kalau bisa
penyelayanan ini bisa selesai sebelum jam 3. Jadi misalnya teman-teman ya mulai kasih. Ya. Karena kenapa? Seringkali kita kalau mendapatkan klien itu mepet jamnya, itu kita yang justru mesakake kasihan. Misalnya dilalah ada yang belum difotokopi atau ada yang belum di-scan, ada yang belum disiapkan, itu nanti waktunya kemerungsung. Kita kan sebisa mungkin ketika teman-teman datang ke kantor itu juga pada hari itu selesai juga prosesnya. Wah, itu penting. Itu jadi tidak ngendep semalam gitu loh. Sesuk teko meneh Mas. Itu kan kasihan gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau misalnya selama bulan Ramadan ini ya, itu ya sebisa mungkin datang ke kantor sebelum pukul 2. Jadi berkas masuk, biar kami juga bisa memberikan pelayanannya juga optimal, tidak saling kemerungsung, dan juga ada waktu apabila nanti misalnya ada yang belum dipenuhi atau belum tersedia. Gitu. Kalau waktu normal Bu Sekar? Nah, kalau waktu normal ini agak lebih lodang ya istilahnya, lebih leluasa. Kalau lebih leluasa kita bisa menerima dokumen ya paling tidak maksimal sampai jam 3. Oh, ya. Karena kita operasi paling tidak sampai jam 4:30 kan? Iya. Jadi teman-teman kalau bisa kasih mending kasih, Lah. karena lebih enak, lebih leluasa daripada kemerungsung itu nanti, apalagi musim hujan, itu nanti supaya teman-teman juga lebih nyaman. Oke, terima kasih Bu Sekar, Bu Rike.